Hello dengan Bang Review di sini. 3 bulan sudah aku ditemenin sama si Xiaomi 14T. Ini dulu aku beli pas first sale ya, harganya diskon. Aku dapat di 5,8 saya ingatku ya. Dan ada bonus macam-macam udah aku unboxing waktu itu bonusnya di shorts. Ya bonusnya lumayan sih, tapi akhirnya ya nggak kepake. Jadi selama ini doi sebagai daily driver Androidku nemenin si iPhone 15 Pro ku. Wow, warnanya sama-sama silver. Jok ngopo bang? Ya biar kompak gitu ya, silvernya ya rada beda sih. Ini silvernya lebih muda ya warnanya ya. Dan saranku mending beli yang warna silver aja karena lebih keren daripada yang warna hitam. Lebih tampak premium. Ini aku bandingin ya sama yang warna hitam. Menurutku kurang menarik yang warna hitam. Kesan wahnya nggak dapet yang warna hitam. Dan yang warna hitam itu aku dipinjemin Xiaomi. Aku sengaja inisiatif beli sendiri yang warna silver biar nge-reviewnya lebih santuy ya. Biar nggak keburu-buru nge-reviewnya. Pengalaman tahun lalu aku dipinjemin si Xiaomi 13T cuman ya nggak nyampe seminggu udah ditarik lagi HP-nya ke susu. Jadinya review Xiaomi 13T nggak nongol ya. Dan seperti yang kalian tahu, HP ini sangat membangga-banggakan sektor kameranya ya. Lensnya pakai Leica. Co-engineered with Leica. Cuman itu doang daya tariknya. Begini suka dukanya selama 3 bulanan ini aku ditemenin sama si Xiaomi 14T. Jadi seiring waktu doi dapat beberapa sistem update yang ternyata menghadirkan banyak fitur AI yang terintegrasi. Salah satunya adalah fitur AI Circle to Search. Ternyata fitur tersebut tidak eksklusif untuk HP-nya Samsung ya. Samsung dapat yang pertama sih fitur AI Circle to Search. Sekarang udah nongol di HP-HP Android lainnya karena itu merupakan fitur AI-nya Google. Dan berikut daftar AI yang tersedia dan selama penggunaan aku lebih tertarik untuk manfaatin fitur AI yang ada di foto editornya. Ntar aku bahas sedikit. Kalau untuk fitur AI lainnya buatku nggak begitu kepake sih di keseharianku ya. Tapi tentu kehadirannya bakal berfaedah buat banyak orang. Yang paling menarik menurutku ini ya fitur jenenge AI transcribe ya via voice recordernya. Jadi misal buat para pelajar lagi di kelas, guru atau dosen lagi ngajar, ya bisa langsung di-record aja suara pengajarnya, terus kita ya bisa santuy-santuy, mungkin tidur gitu ya. Dan nantinya audio yang direkam bisa dirubah menjadi teks, support bahasa Indonesia dan bisa ditranslate ke bahasa lain. Dan masih banyak lagi fitur-fitur AI lainnya yang aku rasa nggak perlu aku jelasin satu persatu karena fungsinya yang kini udah umum. Kayak misalnya AI Eraser ya di foto editornya, AI Eraser Pro di sini namanya. Kepake buat ngilangin orang atau objek-objek tertentu pada foto yang telah dijepret. Yang aku suka secara otomatis bakal mendetek keberadaan manusia di foto. Misalnya lebih menjepret hilang semua mereka ya, udah kayak Thanos. Ya hasil editannya kadang memuaskan, kadang kurang perfect sih, tapi udah lumayan banget daripada ngedit manual. Lalu ada AI Image Expansion, ini berguna untuk mengenerate ruang kosong pada suatu foto yang ingin diperluas cakupannya. Dan tergantung kompleksivitas fotonya ya, hasilnya tentu akan bervariasi. Intinya kehadiran AI yang terintegrasi di HP kelas mid-end kayak gini tentu bikin HP kelas flagship jadi rada minder ya. Harganya jauh lebih murah, kelengkapan fiturnya nggak kalah. Ada IP68 ini tuh segala macam, ada fingerprint in display, terus apalagi. Baterainya berdasarkan benchmark, battery life-nya ya lumayan lah, nggak awet banget tapi juga nggak boros ya. Tembus di 13 jaman, untuk HP 5000 mAh biasanya rata-rata di 15 jaman. Dan selama pemakaian kebiasaanku adalah ngaktifin battery protection biar battery health-nya tetap sehat. Anyway, jadi HP ini selama pemakaian 3 bulanan ini selalu aku pakein case bawaannya ya. Case bawaannya wujudnya kayak gini ya. Soft case, dan ini tingkat proteksinya cukupan lah. Kalau tempered glass nggak aku pakein dan so far masih mulus body dan layarnya karena udah ada screen guard bawaan dari sononya di layarnya. Dari segi desain bagian belakang banyak berubah dari pendahulunya ya cukup banyak berubah. Sekarang desainnya kelihatan lebih berkelas, lebih mewah. Ya tampilannya udah ala-ala flagship kalau dilihat dari jauh ya. Tapi dari segi feel-nya ya ini masih kerasa HP mid-end ya. Bagian sampingnya plastik, tapi bagian belakangnya glass. Ya material bodinya khas kayak smartphone mid-end pada umumnya.
build quality-nya solid, dan aku nggak ada keluhan di sektor body. User interface ya khas kayak UI-nya Xiaomi ya, pakai apa sih jenengnya sekarang, HyperOS ya. Walaupun ada iklan ketika buka app-app bawaan tertentu kayak misalnya buka theme atau get apps, sebenarnya ya nggak jadi masalah besar sih. Toh aplikasi-aplikasi tersebut juga dalam keseharianku sangat jarang aku buka. Yang rada ganggu paling notif-notif dari app-app bawaan yang sifatnya promosi atau apalah, nggak penting gitu ya. Itu app-appnya notifikasinya selalu aku mute. Aku set agar tidak nongol sama sekali notifnya agar tidak mendistraksi karena ya notifnya banyak banget. Dan yang jadi keluhan adalah pernah beberapa kali notif aplikasi komunikasi kayak WhatsApp atau Instagram nongolnya telat. Baru nongol ketika aku nge-unlock HP-nya. Nggak tahu itu bug atau gimana, yang pasti rada mengganggu proses komunikasi ya. Untungnya kejadiannya sangat jarang. Padahal kagak ada limitasi yang aku set. Dan selama ini penggunaan mayoritasnya HP ini ya aku pakai buat gaming ya. Kenapa gitu? Karena gaming di sini performanya tergolong memuaskan di kelasnya berkat spek jeroannya yang tinggi kagak pelit. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Ini chipset high-end. Antutunya tembus 1,1 juta. Wow. Storage-nya juga ngebut ya, udah UFS 4. Pada game-game berat ini aku bisa jalanin semuanya pada settingan grafik mentok kanan dengan FPS rata-rata yang tinggi. Dan sedikit tipsku untuk dapetin performa yang maksimal adalah ngaktifin mode performance di game boost biar makin ngebut ya. Tapi selama pemakaian jarang aku aktifin karena kebiasaanku gaming ya, settingan grafik nggak pernah aku maksimalin ya, guna menghemat baterai salah satunya, dan juga guna menekan peningkatan suhu biar nggak panas. Tapi di sini peningkatan suhunya juga relatif adem berdasarkan pengetesan game favoritku Wild Rift. Intinya untuk harga 6 jutaan performa yang ditawarin termasuk turah-turah berkat spek jeroannya yang sangat mumpuni. Ada gitu performa yang bisa ngalahin doi? Oh ada ya, jawabannya si Poco F6. Waktu itu udah pernah aku review, harganya jauh lebih murah, harganya di 4 jutaan, mulai dari 4 jutaan. Tapi kan kameranya lebih inferior daripada kameranya yang ada di sini. Di sini kameranya special, pakai telur ya. Co-engineered with Leica. Ya klaimnya pakai lensa optik Leica Summilux. Dan berkat kolaborasi dengan Leica yang paling aku rasain dampaknya adalah pada post-processing warnanya. Warna yang dihasilkan dari jepretan fotonya. Yang ngehasilin warna yang tampak artsy, kata Gen Z gitu ya. Artsy. Maksudnya berseni gitu ya. Berkat kehadiran color style khas Leica yang bisa dipilih, selain filter-filternya juga yang banyak seabrek. Jadi pada mode foto tersedia dua color style yang tersedia, ada Leica Authentic dan Leica Vibrant. Yang Authentic ngasilin warna khasnya Leica, tampak dramatik, rada melo-melo gitu ya warnanya ya. Sedangkan yang Leica Vibrant sesuai namanya ngasilin warna yang vibrant, lebih ceria. Ya kedua color style ini tentu ditujukan untuk moto objek yang dikehendaki agar sesuai dengan storytelling yang hendak disampaikan. Karena foto mengandung 1000 kata, ada ceritanya. Dan mau dikasih filter macem-macem biar makin berseni, pilihannya banyak. Tersedia pula di galeri foto editor. Ini filter-filternya berkualitas, kagak bikin warna jadi amburadul ya. Kemudian dari segi focal length terdapat kemampuan zoom pastinya. Optimal hingga 4 kali zoom digital. Hasil zoom masih sangat baik dari segi sharpness dan detail. Dan singkatnya tiap-tiap focal length menghasilkan warna yang kadang beda-beda ya.
Habis itu night mode-nya, ini bakal switch secara otomatis ke mode night mode bila mendetek kondisi low light. Secara overall hasil night mode-nya mantap, post processing-nya menarik. Seluruh focal length menghasilkan detail dan sharpness yang baik, paling bedanya di warnanya aja pada tiap-tiap focal length. Dan move on ke mode portrait, jadi ini sama kayak mode foto yang biasa, ada dua pilihan color style yang bisa dipilih. Ada Leica Portrait sama Master Portrait. Bisa dilihat perbedaan warnanya ya. Paling kentara di warna kulit, namun anehnya terkadang kagak ada perbedaan warna yang noticeable. Entah ini ngebug atau gimana ya. Dan satu keluhan lagi yang aku temuin pada portrait mode adalah terkadang exposure pada objeknya suka underexpose. Jadi kelihatan kurang terang. Aku nggak tahu kenapa bisa gini, yang pasti ketika motret pakai portrait mode sedikit dikasih jeda mungkin sekitar 1-2 detik ya. Biar apa ya, biar doi bisa mikir secara lebih matang ya, komposisi mattering yang lebih tepat. Dan aku harap hal tersebut bisa di-fix, di-improve pada sistem update ya. Walaupun jarang kejadian, tapi kan ya jadi kurang perfect. Namun terlepas dari keluhan-keluhan tersebut, yang bikin aku demen adalah focal length yang ditawarin di portrait mode-nya ada banyak. Ada 5 coy, bahkan bisa up to 90mm bila menggunakan mode master lens system. Ini merupakan focal length terjauh yang pernah aku experience di HP, namun focal length 90mm ini menghasilkan foto dengan fokus yang soft, kadang terlalu soft sehingga malah kurang fokus. Ya focal length paling PW ya di kisaran 50-75 ya, sweet spotnya di situ menurutku ya. Dan hasilnya mantep, separasi objek dengan backgroundnya mostly rapi, bahkan kalau motretnya pakai mode master lens system maka bulatan bokeh atau circle bokehnya akan muncul sehingga seolah-olah kayak motret pakai lensa mirrorless. Bahkan ada tambahan efek vignette-nya juga ya, bikin foto jadi tampak dramatik. Dan lalu ke kamera depan, singkat aja kamera depannya ya aku nggak ada keluhan yang berarti sih. Tingkat beautifikasinya pas ya. Aku tampak ganteng natural kalau selfie di sini. Lalu untuk perekaman video, overall aku cukup happy sih. Kamera depan bisa rekam di 4K dengan stabilization, cocok buat selfie vlogging. Selamat pagi. tes kameranya si Xiaomi 14T. Tes 1 2 3 3 2 1. Tes. Untuk kamera wide angle-nya serta kamera utama mampu memberikan stabilization yang smooth. Namun untuk yang tele dan zoom digitalnya ada jitter pada stabilization-nya, which is bisa dimaklumi karena ya umumnya emang gitu. Dan ketika ngerekam kita bisa gonta-ganti focal length secara langsung ya. Makan apa bu? Sang goreng. Sang goreng enak nggak? Lumayan. Lumayan. Lagi me time ya bu ya? Enggak, me time. Soalnya berdua. Dan secara overall untuk sektor videografi sebenarnya sangat cocok buat dipakai bikin konten video. Namun satu hal yang perlu diperhatiin adalah ketika HP-nya sedang panas, entah habis dipakai banyak foto-foto atau nge-record video durasi lama di bawah terik sinar matahari, kan jadi panas ya HP-nya ya. Maka performa perekaman videonya akan sedikit turun, kelihatan dari frame rate yang tampak kurang smooth. Padahal opsi auto frame rate udah aku matiin. Ada ulet ya? Ulet. Mana? Oh ya, itu ulet apa namanya? Ulet gagak. Ya hal kayak gini lagi-lagi aku harap bisa diimprove via software update. Yang pasti kapabilitas videografinya termasuk komplit. Ada mode manual untuk perekaman video sama ada mode dual video juga buat bikin apalah video reaction atau terserah ya. Halo guys, aku lagi sepedaan loh guys. Sepedaan perdana di awal tahun baru. Ya terlepas dari beberapa minusnya secara overall selama 3 bulanan ini kameranya udah sangat memenuhi kebutuhanku dalam hal fotografi.
Cocok banget buat kalian yang hobi motret secara nyeni ya. Nyeni maksudnya colornya tampak artsy, instagramable berkat kehadiran color style serta filter-filter khas Leica. Terakhir aku bahas layarnya. Tanpa panjang lebar, layarnya eye gasm dari segi visual, speknya juga tinggi, bahkan support Dolby Vision sehingga buat nonton sangat nikmat. Dan selama penggunaan color SIM-nya aku set ke yang Original Color Pro agar bisa ngelihat warna hasil jepretan foto dengan lebih objektif, mengingat post processing warna dari kameranya yang kadang agresif. Oke, Xiaomi 14T, HP kelas mid-end tapi nge-reviewnya udah kayak nge-review HP flagship ya, karena fiturnya banyak banget. Performanya satset, kameranya cakep, layarnya makjelep, kelengkapan fitur mantap, asik. Yang aku kurang srek paling di user interface-nya ya, karena tampilannya bahasa desainnya kurang berkarakter. Aku kurang demen sama tampilannya HyperOS yang ya rada-rada ngikut-ngikut iPhone bahasa desain UI-nya. Ya HP Android yang lain juga mostly begitu sih. Dan yang pasti gini, beli flagship makin nggak relevan lagi kalau HP mid-end standarnya kayak gini. Ngasih overall spec dengan harga yang masih pas ya. So kalau kalian kagak ngutamain gengsi daripada beli flagship yang harganya 3 kali lipat, ya mending beli ini aja lah. Ekonomi lagi sulit, keluar duit jangan lupa nyirit. Mendang mending.